Tentang surat Az-Zalzalah ini ada seorang imam yang kita semuanya sudah pasti kenal, namanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ya, yang mempunyai mazhab Hanafi atau pendiri mazhab Hanafi. Itu satu ketika beliau pernah mengerjakan sholat isya seperti kita tadi nih, sholat isya, kemudian imamnya tadi itu membaca surat Az-Zalzalah. Imamnya membaca surat Az-Zalzalah. Kemudian setelah selesai salam, setelah zikir, baca doa, orang-orang sudah pada keluar masjid semuanya, tinggal Imam Hanafi sama imam tadi yang mengimami sholat tadi. Kemudian si imam tadi ini melihat ternyata ada Imam Hanafi di belakangnya, yang menjadi makmum tadi itu. Kemudian dilihat, dia mau nyapa tapi khawatir mengganggu. Akhirnya apa? Akhirnya dibiarkan, karena zaman dulu nggak ada lampu seperti ini, maka dikasihlah lampu satu-satunya tadi di masjid tadi, diberikan kepada di depannya Imam Hanafi tadi itu. Nah, kemudian si imam tadi ini keluar, pulang ke rumah. Nah, ketika tiba waktu subuh, datang lagi si imam tadi itu ke masjid. Ternyata Imam Hanafi itu masih ada di masjid tadi itu. Ya, ternyata apa di situ? Merenungi apa yang dibaca oleh si imam tadi ketika membaca surat Az-Zalzalah, yang menceritakan tentang betapa dahsyatnya hari kiamat tadi itu. Sambil beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang alim, seorang zuhud, ahli puasa di siang harinya, ahli tahajud di malam harinya, orang yang banyak ilmunya, sering ngajar, banyak murid-muridnya. Tapi beliau masih merasa berdosa, masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan di dalam satu riwayat ini, disampaikan dalam Tarikh Baghdad, disampaikan bahwasanya ketika selesai mendengarkan bacaan imam tadi surat Az-Zalzalah, beliau sambil berdoa kepada Allah mengucapkan, ya man yujzi bimisqali dzarratin khairin khairan wa ya man yujzi bimisqali dzarrati syarrin syarran ajir an-nu'man abdaka minan nar. Kata beliau, wahai Allah, zat yang membalas semua keburukan-keburukan walau sekecil apapun dibalas dengan keburukan, dan zat yang membalas kebaikan-kebaikan sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Selamatkanlah Nu'man, ya namanya Abu Nu'man. Imam Hanafi ini berdoa, selamatkanlah aku dari siksa nerakamu ya Allah. Wadkhilhu fi sa'ati rahmatik, dan masukkan aku ke dalam rahmatmu. Ini yang beliau baca wirid ini, zikir ini dari isya sampai subuh, sehingga beliau tidak batal wudunya. Jadi Imam Hanafi ini dalam riwayat disampaikan selama 40 tahun Pak, selama 40 tahun sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Salah satunya di antara ketika ini ditemukan oleh seorang imam tadi yang mengimami ya sholat isya. Ternyata ketika si imam sudah pulang, sudah tidur segala macam, balik lagi di masjid mau ngimami sholat subuh, ternyata Imam Hanafi masih ada di masjid sambil berdoa, sambil menangis kepada Allah supaya diselamatkan dari siksa api neraka. Ya, tadi itu doanya. Ya, ajir an-nu'man abdaka minan nar, selamatkan hambamu ya Allah Hanafi ini ya Allah dari siksa api neraka. Wadkhilhu fi sa'ati rahmatik, dan masukkanlah Hanafi ini ke dalam rahmat kasih sayangmu ya Allah. Ya, ini doanya Imam Hanafi. Beliau ini termasuk orang yang luar biasa. Ya, termasuk ya imam yang pertama kali dalam Ahlus Sunnah yang mempunyai mazhab fikih tadi itu. Itu beliau masih merasa banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu riwayat yang lain ya, itu satu ketika beliau pernah mendengar pujian orang. Sebenarnya bukan muji, tapi memang kenyataan. Ada orang mengatakan begini, ini nih Imam Hanafi ini luar biasa. Setiap di siang hari puasa, malam harinya tahajud, ibadahnya luar biasa, sering ngajar di mana-mana. Tapi ketika mendengar itu beliau bukan bangga, tapi malah nangis. Ya Allah, saya malu ya Allah. Apa yang disampaikan orang tadi itu sebenarnya bukan apa yang ada pada diriku, masih jauh ya Allah. Maka sejak itulah beliau sungguh-sungguh setiap malam itu gak pernah tidur sampai 40 tahun tadi itu. Jadi dari isya sampai subuh itu gak tidur beliau. Karena apa? Karena malu dengan ucapan orang tadi itu di hadapan Allah. Saya dipuji oleh orang, belum tentu pujian itu sama dengan apa yang sebenarnya. Maka sejak itu beliau gak tidur malamnya itu. Disampaikan riwayat itu sampai 40 tahun
sholat subuh menggunakan wudunya sholat isya. Ini Imam Hanafi, ya, rahimahullah, ya, luar biasa. Jadi beliau ketika mendengar surat Az-Zalzalah itu langsung menangis, kemudian membayangkan betapa beratnya, ya, sambil berdoa, zikir, minta diselamatkan dari siksa api neraka dari isya sampai subuh. Kalau kita kira-kira itu baru 10 menit yang udah ketiduran gitu, ya, zikir. Ini beliau ini dari isya sampai subuh. Nah, pas diketahui oleh imam tadi itu, beliau menyampaikan begini, tolong rahasiakan cerita ini, jangan ceritakan ke siapa-siapa. Jadi cerita ini disampaikan ketika beliau sudah wafat. Jadi rata-rata memang orang-orang yang seperti ini, orang-orang kekasih Allah wali ini, ketika ketahuan, ya, bahwasanya beliau mempunyai amalan yang luar biasa, ketika ketahuan sama orang itu menyampaikan supaya jangan diceritakan kepada orang lain. Beda dengan kita, supaya disampaikan kepada orang lain. Wah, ini nih orang hebat ini. Bukan. Tapi orang-orang semacam ini malah supaya apa? Menyembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Biarlah dia dengan Allah yang tahu. Nah, cerita ini baru disampaikan ketika beliau sudah wafat. Dan biasanya memang para kekasih Allah itu, para wali-wali Allah itu kebongkarnya, ya, hebatnya itu setelah beliau meninggal. Termasuk Syekh Nawawi, ya, bayangkan itu orang-orang luar biasa itu, ya. Jadi Imam Hanafi ini kan sudah meninggal sejak 150 Hijriah kalau tidak salah, ya. Jadi beliau itu sudah lama sekali. Tapi sekarang masih disebut-sebut namanya. Ini karena apa semuanya? Karena ilmu, Pak. Karena ilmu, karena amal soleh, karena ibadah, ya. Jadi sudah 1000 tahun lebih tapi masih disebut-sebut namanya. Termasuk tadi, ya, Imam Syafi'i, kemudian Syekh Nawawi, ya, sudah 100 tahun lebih tapi masih terus dikenang jasanya.